Apa kesan Kuda BB tentang Padang Panjang? Itu adalah bagaimana nuansa agamanya. Kemudian juga Hamka sendiri juga belajar di sini. Jadi kita harus melihat bahwa Padang Panjang itu harus mempertahankan citranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia. Hari ini kami ada kedatangan tamu dari tokoh Sumatera Barat. Beliau adalah Huda Basril Basar, yang seorang wartawan senior di Sumatera Barat dan juga seorang akademisi di Universitas Andalas, dan seabrek lagi organisasi yang beliau ikuti di Sumatera Barat ini. Dan sekarang beliau datang ke Padang Panjang khusus untuk kita semua di Padang Panjang TV untuk berbincang tentang kondisi Padang Panjang dari sejauh mana yang beliau lihat tentang Padang Panjang, apa penilaian beliau tentang kota yang sejuk ini, termasuk dari kulinernya, dari wisata religinya, wisata yang lainnya di Padang Panjang. Nanti sama-sama kita simak apa kesan dan pesan beliau ini. Selamat siang, Assalamualaikum Huda BB. Waalaikumsalam. Ini kami berbahagia sekali kedatangan Huda BB ke Padang Panjang. Kesempatan ini kita sajikan kepada pemirsa semuanya apa kesan Huda BB tentang Padang Panjang. Begitu mendengar kata Padang Panjang, apa yang terasa oleh Huda BB? Terima kasih. Pertama tentu kami rombongan ya dari Padang menyampaikan ucapan terima kasih atas pertemuan ini, walaupun awalnya tidak kita rencanakan. Jadi kami sangat senang sekali di gabung di Padang Panjang, bertemu dengan Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang dan rekan-rekan semua, dan memang kita merasakan bahwa Padang Panjang itu ya, kalau kita bercerita tentang Padang Panjang Ya. yang kita rasakan itu adalah bagaimana nuansa agamanya. Oh iya. Jadi Padang Panjang itu sudah terkenal dari dulu dengan dunia putrinya, banyak menghasilkan tokoh-tokoh. Kemudian juga Hamka sendiri juga belajar di sini. Oh iya. Jadi kita baca buku Hamka itu, beliau pernah belajar di sini. Ya, beliau sebagai anak muda juga nakal sebenarnya via Hamka itu. Jadi kita tentu berharap ya Padang Panjang dengan nuansa Islaminya, dengan nuansa agamanya itu bisa terus dipertahankan, sehingga juga bisa nanti orang-orang dari luar daerah untuk menyekolahkan, terutama dalam menuntut agama Islam di daerah itu. Kita berharap ya kepada pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat untuk selalu menjaga nuansa ya dan ketekunan seperti itu, sehingga citra itu tidak pernah luntur ya. Walaupun sekarang ya zaman berkembang, dunia berkembang, globalisasi, kemudian juga begitu dahsyatnya perubahan kondisi. Jadi kita harus melihat bahwa Padang Panjang itu harus mempertahankan citranya seperti itu. Kemudian Huda BB, mungkin pemirsa juga ingin tahu sejak kapan Huda BB mengenal Padang Panjang dan datang ke Padang Panjang, apa saja yang Huda BB lihat yang ada di Padang Panjang. Ya, kalau saya sejak dari muda ya mengenal Padang Panjang. Bahkan ketika tahun 80-an saya masih ingat ketika terjadi bencana ada longsor ya di Padang Panjang ini pada waktu itu kita masih muda, boleh ikut acara dengan saudara Salman dari luar ya. Oh iya, tahun 87 ya. Ya, Gelodo. ya. Yang di apa namanya Tanah Hitam. Tanah Hitam. Jadi memang ya, saya katakan bahwa Padang Panjang itu memiliki arti tersendiri ya. Walaupun daerahnya kecil, penduduknya sedikit, tetapi di sini ada semacam ya ada gezah di sini ya, yang perlu kita pertahankan, kita kembangkan.
Jadi sekali lagi ya, orang selalu kalau umpamanya ada orang Padang Panjang keluar atau pejabatnya keluar, selalu ada dalam nuansanya itu orang ini pemeluk agama Islam yang kuat. Ya. Jadi saya ingatkan kepada masyarakat Padang Panjang, mesti kalau keluar itu harus ya paling tidak pada jadi imam lah. Karena saya juga pernah mengalami. Kalau kita sebut kita orang Padang Panjang itu pasti pandai berdoa. Kalau ada acara ya, kalau acara meramai, kemudian ada acara penutupan. Kadang-kadang kalau ada dari Padang di Padang Panjang, Perpanjang disuruh doa. itu suruh doa. Itu perlu diingatkan kepada masyarakat Padang Panjang. Ya tidak dari awal dia mesti dididik dengan agama. Paling tidak yang menyangkut dengan ya yang mendasar pandai ya. Salatnya pandai, doanya pandai. Kalau bisa baca Al-Quran juga ada iramanya. Kemudian udah BB terkait dengan wisata kuliner. Kan udah BB sering datang ke Padang Panjang, sering main bulu tangkis, sering acara PWI atau acara mahasiswa atau lain sebagainya. Apa yang udah BB rasakan tentang makanan Padang Panjang? Ya kalau menurut hemat saya, makanan Padang Panjang itu enak semua ya. Enak semua apapun ya, baik apa gulai ikannya, kemudian juga rendangnya. Saya nggak tahu apakah kena udara di sini enak ya. Jadi saya katakan kepada Pak Kepala Dinas, ini kalau di Padang kita satu piring itu udah susah masuknya. Sekarang lunak aja nasi ya. Jujur aja deh. kayak nggak ada hambatan gitu. Jadi saya rasa mungkin karena pengaruh udara, ya, udara bersih, udara suci, itu akan mengundang orang untuk makan enak. Jadi walaupun demikian tentu kita harus menjaga juga ya, menjaga kualitas makanannya, menjaga keberagaman makanannya, ya terutama yang khas Minang. Tadi saya juga sampaikan pada Pak Ika sini, ya yang pemilik ini, saya justru mendapatkan Baramas ini dari YouTube. Jadi teman-teman saya ada ke sini, rupanya di sini ada rabah kecilnya. Enak juga, saya nggak tahu selama ini. Nah, makanya saya bawa rombongan di sini. Ini yang datang ke Baramas baru sekali ini. Baru sekali ini saya datang ke Baramas. Setelah dicoba, teman saya ini dia pakai rabah di sini kan. Jadi ya ini enak juga ya. Jadi sekali lagi tentu dengan adanya media ya, TV Padang Panjang ini bisa kita sebarluaskan bahwa Padang Panjang itu sekarang lagi berbenah, lagi menyiapkan diri baik wisata religi maupun wisata kuliner. Saya rasa ya masyarakat semua tahulah kalau makan di Padang Panjang ini jarang yang tidak kambuh ya. Saya rasa gitu ya. Jadi kesan pertama udah BB makan di Baramas ini. Tadi Pak BB makan dengan apa tadi? Ya, saya cuma makan goreng apa, goreng pantai, kemudian juga maco ya, maco juga. Makan biasa-biasanya beda rasanya dengan kita makan di Padang. Terasa enak mungkin ya karena udara enak, bersih, hingga juga selera kita makan. Demikian dari pemirsa, itu pengakuan udah BB makan di sini baru sekali dan nasi ini terasa dilunak saja meluncur ke dalam sehingga beberapa kali bisa menambah nasinya. Udah BB kita coba dulu minum kawal. Oh iya. Ini kawal. Ada kawal lagi ya? Kopi kawal. Kawal lagi ya? Terkait tadi udah BB kan mengatakan ada sejumlah tokoh berasal dari Padang Panjang seperti Buya Hamka ya. Ya, pernah belajar di sini. Pernah belajar di sini. Sekarang selaku akademisi, apa himbauan udah BB terhadap masyarakat Padang Panjang mengingat ketokohan Buya Hamka ada di sini tentang kelanjutannya generasi ke depan, bagaimana bagusnya menurut udah BB? Ya, jadi tentu ya Sumatera Barat pada umumnya, kemudian juga Padang Panjang itu kan terkenal sebagai kota pendidikan, pendidikan Islam. Jadi saya rasa ya di sini suasananya, udaranya bagus ya.
saya rasa cocok untuk mengembangkan pendidikan. Saya rasa ini perlu dipikirkan oleh masyarakat Padang Panjang, oleh wali kotanya, pemerintah daerahnya, bagaimana membuat sebuah perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi karena di sini juga ya saya lihat banyak tokoh-tokoh agama ya yang belajar di sini dulu. Tadi juga saya sampaikan ada Buya Hamka, mungkin ada juga buya-buya yang lainnya ya. Saya rasa Dinia Putri menghasilkan banyak kader ya, banyak tokoh-tokoh agama. Nah, dan ini harus kita pertahankan. Jangan sampai pendahulu-pendahulu kita sudah merintis, sudah mengembangkan, namun di generasi kita dia habis. Itu dosa besar. Dosa besar ya. Jadi kalau umpamanya dulu sudah ada, ya di generasi kita ini harus berkembang, malah bisa berkembang lebih besar. Ya kalau itu bisa kita lakukan, saya rasa ya sebuah amanah bagi kita. Jadi ya kita sebagai seorang generasi muda, sebagai pejabat, kalau ini bisa kita laksanakan berarti juga ya mudah-mudahan orang-orang pendahulu kita yang sudah ada di kubur ini ya merasa bersyukur, merasa sehat. Ada pelanjutnya. Ada pelanjut, ada ya generasi. Kemudian mungkin terakhir udah BB, bagaimana kesan udah BB setelah berkunjung ke Padang Panjang? Apa pesan udah BB terhadap pemirsa yang belum pernah datang ke Padang Panjang? Ya kalau bagi saya ya, memang ini Padang Panjang ini adalah daerah yang pas untuk makan siang. Jadi kalau ada umpamanya ya saya rasa ini setelah ada pelonggaran ya COVID-19 ini, saya rasa sekarang sudah mulai booming ya. Wisatawan ya hari Minggu, Sabtu sudah mulai ramai. Saya rasa tidak apa-apa kalau para wisatawan ya, baik mancanegara maupun Nusantara merencanakan makan siangnya di sini. Ya. Kemudian juga malam saya dengar dari rekan kita Pak Sam Sudarman juga ada kuliner malam. Jadi saya rasa mungkin ya kuliner terus bertahan. Karena kalau kuliner berjalan, ya transaksi berjalan, saya rasa secara ekonomi itu akan berdampak kepada masyarakat Padang Panjang, pada kesejahteraan masyarakat, ekonominya itu. Jadi ya selain itu mungkin juga dipikirkan bagaimana supaya ya selain yang kuliner ya ada juga event-event penyadaan di sini ya, ada isi kita lihat cukup banyak ya, cukup banyak keragaman seni ya. Kalau kita masuk isi itu saya lihat banyak seni-seni yang kadang-kadang kita sudah lupa ya di sana masih ada. Saya rasa mungkin tidak apa juga kalau umpamanya kita siapkan event-event kalau umpamanya ada nanti orang datang ke Padang Panjang atau lewat Padang Panjang, kita siapkan eventnya, kemudian ya, kita siapkan juga sendera makan sehingga uang wisatawan atau pengunjung itu tinggal. Demikian tadi pemirsa Padang Panjang TV, kita telah berbincang dengan wartawan senior, seorang akademisi Bapak Dr. Basir Basar yang akan disapa dengan BB atau Bang. Pesan beliau tadi yang belum pernah ke Padang Panjang, silakan datang ke Padang Panjang, nikmatilah minum makannya di Padang Panjang yang semuanya enak-enak. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semuanya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.